Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi tentang peralatan instrumentasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan aerospace plant atau aerospace unit. Nah, saya ingin berbagi juga tentang perusahaan kita sudah sukses ini. Ini produknya ada liquid oksigen, liquid nitrogen, dan liquid argon. Perusahaan ini beralamat di Batam, di kawasan Tanjung Uncang, dan perusahaan ini juga melayani margin jack. Oke, jika ada yang berminat dengan produk perusahaan ini boleh langsung dihubungi, ada kontak di bawah. Kemudian di sini saya ingin berbagi tentang peralatan instrumentasi yang digunakan. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Selamat mengikuti dan saksikan videonya sampai habis. Seperti ini aerospace unitnya. Saya coba jalan-jalan dan mengenal peralatan instrumentasinya. Paling tidak dasar-dasarnya saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, yang ada di depan kita sekarang ini namanya pressure indicator transmitter. Jadi dia hanya indikator saja. Ini terkoneksi dengan sebuah cubing. Ya, ini cubingnya. Cubing ini isinya tekanan atau pressure. Ini dialirkan ke sebuah transmitter. Jadi transmitter ini membaca tekanan yang masuk ke dalam transmitter ini. Nah, informasi sedikit ya, bukan sponsor, bukan endorse. Kami menggunakan transmitter merek dari Yokogawa atau produk dari Yokogawa. Jadi pressure indicator ini sudah terhubung juga ke DCS atau Distribute Control System. Jadi informasi yang diterima atau pressure yang masuk ke transmitter ini adalah dari pipa ini. Pipa ini mengalirkan pressure ke sini transmitternya, kemudian transmitter membaca dan dialirkan ke DCS, sehingga operator DCS bisa mengambil langkah setelah mengetahui berapa tekanan yang ada di sana. Operator akan membuka atau menutup valve, itu tergantung pressure yang mereka butuhkan. Begitu teman-teman. Ini automatic valve ya. Ini sistemnya open dan close. Berbeda dengan valve-valve yang lain, ada yang bisa kita buka sesuai dengan persentase 0 hingga 100. Tetapi kalau untuk valve yang ini dia hanya open dan close. Nah, ini juga dialiri oleh pressure untuk menggerakkan valve-nya. Ini dari 4 sampai 6 bar. Nah, jari 4 sampai 6 bar dialirkan ke solenoid itu. Itulah yang berfungsi untuk membuka dan menutup valve. Nah, dari mana pressure 4 sampai 6 bar itu sengaja disiapkan khusus untuk menggerakkan valve-valve ini. Oke, jadi seperti inilah dia tampilannya. Jadi di sini banyak kita temukan fitting-fitting teman-teman. Nah, juga ini sudah dikonekkan dengan DCS-nya. Sama seperti tadi, kalau tadi hanya menampilkan pressure ke DCS. Nah, kalau ini fungsinya dari DCS mengoperasikan valve ini untuk dibuka atau ditutup. Nah, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman.
Di depan kita sekarang ada namanya pressure differential transmitter atau disingkat PDI. Jadi ini juga mendapatkan dua input, low dan high. Ini dia high dan ini low. Nah, dan dua tubing ya. Ini tubingnya menggunakan capillary tubing. Nah, jadi high dan low masuk ke dalam satu buah transmitter. Kita lihat asalnya dari sini. Nah, untuk yang low, jadi dia pressure dari bawah. Nah, di sana ada sebuah lempeng, dan ini juga yang high, di sana ada sebuah lempeng. Nah, jadi lempeng-lempeng ini menahan sebuah tekanan, dan itulah yang dialirkan melalui capillary tubing ke dalam transmitternya. Nah, jadi low dan high ini sumbernya dari wadah yang sama, tetapi dia ada yang low diambil dari level rendah dan high diambil dari level yang tinggi. Oke, dia dialirkan ke transmitternya. Nah, ini juga sama halnya seperti yang tadi ya, semua dialirkan ke DCS. Nah, jadi ini untuk melihat nilai perbandingan tekanan rendah dan tekanan tertinggi dalam wadah yang sama. Nah, capillary tube ini dia sangat bagus, dia fleksibel ya, fleksibel. Fleksibel seperti ini sangat menguntungkan kita dalam melakukan maintenance. Seandainya katakan kita mau membuka, jadi kita akan lebih gampang menurunkan dan melakukan tes. Sengaja kita buat ada sisa jika kita ingin melakukan tes-tes ke PDI yang lain. Oke, kali ini kita lanjut ke instrumen yang lain. Di depan kita sekarang ini ada FCV atau flow control valve. Jadi valve yang satu ini digunakan untuk mengatur flow atau aliran, baik itu aliran air ataupun produk. Jadi kita di sini menggunakan FCV. Nah, FCV ini sangat membantu sekali dalam air separation unit ini. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengontrol aliran sesuai yang kita butuhkan. Lebih mudah mengontrol berapa yang akan kita alirkan ke sebuah wadah. Nah, ini sistemnya menggunakan orifice. Nah, itu orifice yang baru saja saya tunjukkan dan menggunakan dua tubing. Dua tubing ini juga dikoneksikan ke sebuah transmitter. Ya, dan sama seperti tadi, ini juga sudah terhubung dengan DCS ya teman-teman. Dari dua flanks tadi, flank orifice itu, dari situlah sumber yang dialirkan ke transmitter ini. Sebenarnya dia sumbernya tetap pressure juga yang dialirkan ke transmitter itu, pressure dari aliran pipa tadi yang terhubung ke orifice itu. Jadi semua yang dibaca adalah pressure. Oke, jadi beginilah dia bentuk valve-nya, flow control valve teman-teman. Sebenarnya dia bisa di setting posisi manual, ada handle-nya ini yang di sebelah kanan, itu bisa di setting manual tergantung kebutuhan kita. Kalau kita biasanya menggunakan saat shutdown, kita buat manual close. Oke,
Begitu saja teman-teman untuk FCV kali ini. Oke, sekarang coba kita lihat level indikator. Nah, di situ kita lihat di dekat tower itu ada sebuah level indikator manual, dan itu juga sudah terhubung ke DCS ya. Ini towernya. Jadi di dalam tower ini adalah udara panas dari kompresor dialirkan kemari, didinginkan oleh air. Jadi ini media heat exchanger tahap awal. Mari kita lihat lebih dekat ya. Kita lihat lebih dekat. Ini sumbernya yang memunculkan level indikator ini. Ada tekanan dari bawah. Kita lihat ada drain valve yang dihubungkan ke sini. Ini, dan tekanan dari atas. Jadi perbandingan antara tekanan dari bawah dan dari atas ini menghasilkan sebuah level indikator